Asus TUF Gaming. Udah terkenal sama brandingannya yang lebih value for money daripada ROG. Tapi laptop TUF yang ini, harganya udah kayak ROG. Halo guys, gue Felix, balik lagi di Gadget Leaks, dan ini adalah Asus TUF Gaming A16. Udah 2 bulanan gue pakai ini sebagai daily driver, dan sekarang gue bisa kasih tahu experience gue ke kalian. Jujur aja ya, ini adalah TUF yang paling ganteng. Ya, emang sih dia ngikutin desainnya Lenovo Lock yang ada buntutnya di belakang. Desainnya low profile banget, nggak ada sudut yang aneh-aneh ataupun embel-embel gaming, cuma ada tulisan TUF yang minimalis di back cover metalnya. Meskipun mayoritas bodinya plastik yang fingerprint magnet banget, tapi rasanya super solid. Ada sertifikasi mil STD juga, jadi nggak perlu khawatir soal durability-nya. Ketebalannya juga tergolong tipis dari 1,79 sampai 2,5 cm. Dengan tebal segitu, laptop ini masih bisa ngasih port yang cukup lengkap, minus port SD card aja. Sayangnya juga karena jalur fan-nya ada di belakang, jadi semua port itu ada di samping kanan kiri. Kurang clean kalau dijadiin setup. Beratnya juga relatif ringan dibandingin laptop gaming lain di 2,2 kilo aja. Kalau misalnya tambah charger, kurang lebih ya 3 kilo kurang lah. Engselnya juga bisa dipakai satu tangan. Setelah engselnya dibuka, kita dihadapin sama layar 16 inch yang enak banget. Resolusi 2,5K dengan refresh rate 165Hz. Kalau gamutnya juga luas, klaimnya 100% sRGB. Udah enak lah buat gaming ataupun editing. Di atasnya juga udah ada webcam 1080p infrared yang udah support Windows Hello. Jadi buat buka kunci ini enak banget, tinggal sat-set. Oke, ini contoh video untuk webcamnya kurang lebih kayak gini di resolusi 1080p 30fps, dan dia juga ada Windows Studio Effects-nya ya. Jadi yang pertama ada automatic framing. Jadi kalau misalnya kalian lagi pindah-pindah, ini bisa pindah-pindah, bisa ke crop sendiri. Terus ada eye contact. Jadi ini kayak seolah-olah kita ngelihat kameranya padahal kita nggak lihat. Dan jujur aja ini agak aneh sih ya, masih terlalu AI banget lah, jadi agak kurang menurut gue. Terus kita matiin lagi. Nah ini untuk background effects-nya bisa di blur dari kameranya sendiri, jadi kalau di zoom tuh nggak usah diatur lagi backgroundnya. Kalau misalnya mau blur, bisa langsung dari kameranya. Dan untuk hasil suaranya juga bisa kalian nilai sendiri. Lanjut ke keyboardnya, dia punya numpad dan feeling ketiknya lebih ke rubberish ya, bukan clicky. Plus buat backlight RGB-nya dia cuma single zone aja, dan untuk ngatur RGB-nya bisa di aplikasi Armoury Crate yang nanti bakal gue bahas. Touchpad-nya sih gue kurang tahu ya, dia pakai glass atau plastik, tapi secara feelingnya enak-enak aja, cukup licin dan lumayan besar. Speakernya support Dolby Atmos dan suaranya cukup kencang, tapi kualitasnya standar aja, nothing special. Masuk ke dapur pacinya, TUF A16 pakai CPU AMD Ryzen 7 2260 yang sebenarnya sih rebrandingan dari Ryzen 7 8845HS ya. CPU ini dikombinasiin sama Nvidia RTX 5060 dengan TGP 115W. Keduanya disupport sama second gen Arcflow fans yang terdiri dari 4 heat pipe dan 2 fan. Fan speednya juga bisa di custom lewat aplikasi Armoury Crate. Jadi Armoury Crate itu app yang bisa ngebantu buat setting-setting hal teknis kayak fan speed, monitoring performa sampai setting keyboard RGB-nya. Balik lagi ke fan, jujur aja gue agak bingung ya, karena pas baru nyala, itu ada suara dejitan kecil dari fan-nya. Gue udah ganti unit dan hal yang sama terjadi lagi di sini. Mungkin dari kalian yang pakai TUF A16 juga bisa kalian komen ya, apakah kalian ngerasain hal yang sama atau enggak. Tapi suara dejitan itu cuma sementara doang ya, habis nyala, dia langsung balik lagi ke normal. Untuk pemakaian ringan kayak Office doang, ini cukup sunyi ya. Bahkan bisa berhenti kalau di mode silent. Nah kalau dipakai gaming ya wajar ya, ini agak berisik tapi masih nggak noisy banget kok. Buat RAM sayangnya dia masih dikasih 16GB doang di DDR5 dual channel. Untungnya kedua slotnya itu SODIMM ya, jadi bisa di-upgrade lagi. SSD-nya juga dikasih 512GB dengan speed yang kenceng, tapi kayaknya buat tahun sekarang udah agak kurang ya 512GB. Untungnya juga dia masih ada satu slot SSD NVMe lagi yang udah gue tambahin ke 1TB. Jadi upgradability-nya ini oke banget, sangat fleksibel. So, dengan kombinasi kayak gitu, apakah bisa ngasih performa yang oke? Kita coba benchmark dulu ya pakai Cinebench R23.
Di kondisi normal dengan mode performance, dia bisa dapat skor multi-core di 16.100 points, single core di 1.668 points. Pas ganti ke mode turbo, skor multi-core naik ke 16.700-an points. Jadi nggak terlalu signifikan ya. Nah, kalau nggak di-charge, di mode performance, skor multi-core-nya bisa dapat 15.800 points. Jadi gap performa antara di-charge dan nggak di-charge itu nggak terlalu jauh beda ya. Next ke Cinebench 2024, dia dapat skor multi-core di 955 points, dan single core 104 points. Overall dari benchmark CPU-nya ini kita bisa simpulin kalau si Ryzen 7 260 ini cukup powerful ya, meskipun dia bukan yang maksimal banget di kelasnya. Lanjut ke benchmark GPU-nya, 3D Mark Time Spy dia dapat skor 12 ribuan points, dan untuk Steel Nomad dia dapat di 2665 points. Oke, cukup ya ping benchmarknya, dan sekarang langsung aja kita tes gamingnya. Pertama kita tes di Shadow of Tomb Raider ya, resolusinya 2K, di settingan high dengan DLSS off, dia dapat 47-61 fps. Dan pas kita nyalain DLSS ke quality, dia naik ke 63-70 fps. Lanjut ke Forza Horizon 5 di resolusi 2K juga di settingan ultra, dengan DLSS performance dia dapat 140-150 fps. Wah, kenceng banget sih. Nah, sekarang kita bakal bahas fitur utama dari RTX 50 series, yaitu multi-frame generation. Bayangannya tuh gini, kalau misalnya GPU biasa dia cuman bisa ngasilin satu frame generation tuh kayak punya AI yang bisa nebak dan bisa nambahin frame di tengah-tengah frame asli. Hasilnya gimana? Kita tes GTA 5 Enhanced Edition 2K dan ray tracingnya ultra. Tanpa bantuan AI, laptop ini bisa dapat 43 fps. Tapi begitu kita nyalain DLSS dan multi-frame generation 3X, boom, FPS-nya bisa loncat ke 120 fps. Nextnya kita bakal tes di game Indiana Jones and Great Circle di resolusi 2K juga. Secara native kita dapat 80-90 fps. Itu udah oke ya. Tapi begitu kita nyalain frame generation, kita bisa push ke 170-180 fps. Ini artinya GPU kelas mid-range udah bisa jalanin game yang lumayan berat dengan fps yang tinggi. Tapi di sisi lain, MFG tetap ada kelemahannya ya. Karena frame generation menciptakan frame yang baru setelah frame asli di-render, pastinya ada latensi. Buat game AAA kayak GTA 5 ini mungkin nggak terlalu berasa ya, tapi kalau di game kompetitif ini berasa banget. Kemudian mengingat frame yang dihasilkan oleh frame generation itu adalah frame palsu, kadang tuh AI-nya bisa salah tebak. Ini bisa nyebabin artefak visual kayak ghosting di sekitar objek yang geraknya tuh cepat. Oh ya, ngomongin suhu, selama tes ini suhu CPU stabil ya di 80 derajat Celcius dan GPU-nya di 86-87 derajat Celcius. Suhu yang lumayan wajar kalau lagi digeber. Tapi kalau lagi dipakai harian yang ringan, kayak ngetik doang, itu suhu CPU dan GPU stabil di 46 dan 47 derajat Celcius. Adem banget. Lanjut ke tes rendering, kita pakai Blender. Di scene BMW ketika kita pakai CPU untuk rendering, itu butuh waktu 2 menit 24 detik. Tapi pas pakai kuda dari GPU-nya, itu cuma butuh waktu 20,9 detik doang. Bahkan untuk scene yang lebih berat seperti barbershop, GPU-nya bisa nyelesain dalam waktu 3 menit 22 detik aja. Dibandingin sama CPU-nya yang 39 menit 14 detik. Ini juga nunjukin kalau laptop ini bukan cuma buat gaming, tapi juga bisa buat productivity. Lanjut ke urusan baterai, kalau buat kerja santai, baterai 90 Wh-nya ini lumayan awet ya. Untuk pemakaian ringan kayak streaming YouTube dan docs, dia bisa bertahan sampai 6,5 jam. Tapi beda cerita sih kalau buat gaming, dia cuma bisa bertahan 1 jaman doang. Untuk chargingnya, dari 6% ke 100%, dia cuma butuh waktu 90 menit dengan adaptor 240 Watt-nya. Oh ya, BTW untuk portnya dia pakai port barunya Asus ya. Dia tuh prinsipnya kayak USB-C yang bisa dibolak-balik. Selain itu untuk chargingnya dia juga bisa pakai port Type-C-nya ya, dengan adaptor 100 Watt. Jadi kesimpulannya, apakah dengan 22-23 jutaan laptop TUF ini masih value for money? Menurut gue, kayaknya nggak ada laptop gaming yang lebih tipis dan seenteng ini deh, di harga yang sama. Performanya tetap kencang, layarnya cakep, suhunya adem, kalau menurut gue sih tetap worth it aja ya. Nah, sebenarnya juga si A16 ini SKU-nya banyak ya. Ada yang pakai RTX 5070 dengan nambah sedikit aja, tapi komprominya dia di layar yang cuma Full HD doang. Jadi ya, balik lagi sih ke preferensi kalian lebih ke layar yang tajam ataupun GPU yang lebih kencang. Oke, kurang lebih gitu aja review gue sama TUF A16 ini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Udah lama gak ngonten ya. Udah setahunan. Akhirnya ngonten lagi.